Selama ini kita hidup di bumi, memiliki pekerjaan, memiliki rumah, dan bahkan kita memiliki keluarga. Namun bagaimana jika semua yang kita miliki tidak seperti apa yang kita pikirkan? Film ini diawali dengan seorang karakter bernama Peter yang terbangun dari mimpi buruknya di tengah malam. Kejadian ini sudah sering Peter alami hampir di setiap tidurnya. Sang istri yang ikut terbangun selalu menyarankan agar Peter memeriksakan diri kepada ahlinya. Namun Peter selalu beralasan bahwa dia bisa menangani itu sendiri. Di pagi harinya, Peter yang akan pergi bekerja sempat menghampiri anaknya yang bernama Lucy dan berjanji akan pulang lebih awal untuk membawanya bersenang-senang ke dermaga. Sang istri yang bernama Alice juga menanyakan kapan mereka bisa menggelar pesta untuk merayakan pekerjaan barunya. Peter pun menyarankan agar merayakan pesta itu besok malam sambil melangkah keluar dari rumahnya. Sesampainya di lift, Peter bertemu dengan anak pertamanya yang bernama Hannah yang sedang berperan sebagai seorang operator lift. Dia juga sempat mengajak Hannah untuk pergi ke dermaga sore nanti sebagai penebusan atas dirinya yang bersikap aneh belakangan ini. Singkat cerita, Peter yang sedang bekerja mendapati tangannya terlihat gemetar serta muncul kilasan-kilasan kejadian yang sangat aneh. Karena kejadian itu, Peter pun dihampiri oleh atasannya yang bernama David. Karena tidak biasanya Peter melakukan sebuah kesalahan. Di sini sepertinya David juga mengetahui tentang mimpi buruk yang sering dialami oleh Peter. Dan sama seperti Alice sebelumnya, David juga menyarankan agar Peter pergi ke klinik. Namun Peter menganggap bahwa ini hanyalah kejadian kecil. Dan ketika David beranjak pergi, tidak lupa Peter meminta izin untuk pulang lebih awal. David pun mengizinkan, namun dengan syarat Peter harus menghubungi klinik. Adegan sempat berpindah ke tempat kerja Alice yang sedang mempresentasikan sebuah terowongan yang berfungsi sebagai sistem drainase kota yang baru. Kembali kepada Peter yang sedang memandangi nomor telepon sebuah klinik yang diberikan oleh David sebelumnya. Dia kemudian menyimpan kertas itu lalu pergi ke ruangan penyimpanan alat. Di tempat ini Peter sempat melihat sebuah lampu meja yang berkedip. Dan tiba-tiba they will rise up, they will overtake us, they will... I don't mean to be alarmist, but it's happening, we see it happening. yang ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Peter yang akhirnya terbangun kemudian menyadari bahwa dia telah terlambat dalam menepati janji untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, Peter sempat melihat beberapa cahaya aneh yang muncul di langit kota. Namun tidak lama kemudian, cahaya itu pun menghilang. Karena merasa ada yang aneh, Peter memutuskan untuk membeli sebuah teleskop. Sesampainya di rumah, Peter langsung meminta maaf kepada istrinya yang sedang melukis sesuatu. Dan terjadilah pertengkaran kecil di antara mereka. Peter pun menjelaskan bahwa dirinya sempat pingsan saat bekerja, serta kembali bermimpi buruk. Dan hal itu membuatnya terlambat untuk pulang. Kembali Alice menyarankan agar Peter pergi berobat. Namun Peter tetap menolak karena para dokter akan beranggapan bahwa dirinya hanya berimajinasi. Berikutnya kita diperlihatkan kembali dengan mimpi dari Peter. Terlihat seorang anak kecil yang sepertinya sedang menangisi orang tuanya yang telah meninggal. Yang ternyata anak itu adalah Lucy, disusul dengan kemunculan Hannah sambil menodongkan pistol. Adegan kembali pada Peter yang terbangun dari tidurnya. Setelah berpakaian, Peter mencoba berbicara serta meminta maaf kepada anak-anaknya. Hey, I'm sorry. Setelah memperbaiki boneka milik Lucy, Peter kemudian mendekati Alice sambil mengatakan bahwa dia telah menelpon dokter dan akan segera bertemu setelah selesai bekerja. Keputusan itu membuat Alice terlihat sangat senang. Singkat cerita, sepulang dari kerjanya, Peter mendatangi sebuah klinik kesehatan mental bernama Whole Life.
Di tempat tunggu, Peter bertemu dengan seseorang bernama Chris yang juga sering bermimpi buruk mengenai cahaya serta peristiwa yang sangat mirip dengan yang dialami oleh Peter. Chris juga mengatakan bahwa sesuatu akan datang dan mereka tidak ingin kita tahu apa yang akan terjadi. Mereka ingin mengendalikan kita serta tidak ingin kita bertanya apapun. Jadi, pikiran kita dihapus jika tahu apa yang akan terjadi. Terakhir, Chris juga mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak gila. Dia sengaja mendatangi klinik hanya karena tidak mau mimpi ini terjadi kembali. Sejenak Peter terdiam, dan ketika dia memandangi sebuah gambar mirip seperti yang dilukis oleh Alice, dia mendapatkan sebuah penglihatan. I'll meet you back at the factory. Segera Peter pergi dari tempat tersebut. Setibanya di rumah, Peter menjelaskan kepada Alice bahwa dia memutuskan untuk pergi sebelum sempat bertemu dengan dokternya. Lalu mengatakan, bagaimana jika dia memang ditakdirkan untuk melihat hal ini? Bagaimana jika ada hal buruk yang akan terjadi dan ini semua merupakan sebuah pertanda? Namun Alice segera menghentikan Peter karena teman-temannya akan datang untuk merayakan pesta, lalu beranjak pergi meninggalkan Peter. Singkatnya, ketika pesta sedang berlangsung, Peter melihat ke teleskopnya dan mendapati banyak sekali cahaya di langit yang sepertinya hanyalah kumpulan bintang. Hingga ketika pesta berakhir, Peter didatangi oleh temannya yang bernama Ray. Dan saat mereka sedang dalam pembicaraan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Terlihat beberapa kali kilat menyambar, disusul dengan banyak sekali sesuatu yang mulai berjatuhan dari langit. Alice bersama Samantha ikut mendatangi balkon untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba beruntung mereka semua masih selamat. Kembali mereka mendekati balkon dan mendapati sesuatu yang jatuh dari langit dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Segera Peter meminta kepada yang lain untuk bergegas masuk dan mulai mencari anak-anak mereka. Lucy ditemukan di bawah meja sedang menangis karena ketakutan. Sedangkan Hannah bersama dengan anak Ray yang bernama Megan tidak ditemukan keberadaannya. Hingga ketika Peter berada di suatu ruangan, sebuah benda asing muncul dari luar jendela. Beruntung Ray sempat menyelamatkan Peter, dan tidak lama kemudian Hannah dan juga Megan akhirnya berhasil ditemukan. Mereka masih selamat karena bersembunyi di dalam lift. Mereka kemudian kembali ke apartemen dengan menggunakan tangga darurat. Peter sempat melihat situasi di lorong dari balik pintu. Terlihatlah beberapa makhluk asing yang Singkat cerita, Peter pun berhasil kembali ke rumahnya bersama dengan Hannah. Di sini, Alice mulai percaya dengan mimpi-mimpi Peter, lalu menanyakan apa yang akan terjadi berikutnya. Karena dalam mimpinya Peter melihat atasannya yaitu David, dia pun memutuskan untuk pergi ke pabrik tempat dia bekerja bersama dengan keluarganya. Di saat yang sama terdengar suara tembakan yang berasal dari lorong. Lantas mereka pun bergegas untuk menahan pintu dengan perabotan yang ada. Hannah bersama dengan Lucy diarahkan oleh Alice untuk bersembunyi di dalam lemari. Sementara itu, Peter yang selesai mengejar pintu mendapati sesuatu sedang berusaha masuk. Segera dia memanggil Alice untuk membantunya menahan pintu. Namun Lucy yang kehilangan bonekanya memaksa keluar dari lemari dan berdiam di bawah meja tempat dia menemukan bonekanya. Sedangkan Peter bersama dengan Alice yang menahan pintu dikejutkan dengan setelah tembakan itu berhenti, tiba-tiba sesuatu mencoba menghancurkan dinding rumah mereka. Segera Peter bersama dengan Alice bergegas untuk memasuki kamar dan menemui anak-anaknya. Namun sayangnya Lucy tidak bersama dengan Hannah. Sementara itu, sesuatu yang adalah makhluk asing akhirnya berhasil memasuki rumah mereka. Dan tanpa sengaja Lucy membuat bonekanya bersuara, yang pada akhirnya membuat makhluk itu mengetahui keberadaan Lucy. Di sini terlihat bahwa makhluk itu tidak ingin menyakiti Lucy dan justru malah menghapus air matanya.
Beruntung Peter datang tepat waktu dan langsung menghajar makhluk tersebut. Peter sempat mengambil senjata milik makhluk itu, namun sayangnya senjata itu tidak aktif ketika berada di tangan Peter. Hingga pada akhirnya Peter pun berhasil mengalahkan makhluk asing tersebut. Lantas dia membawa keluarganya untuk segera pergi. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di atas gedung, sekaligus bertemu dengan Ray, Samantha, dan juga Megan. Serta terlihatlah keadaan kota yang kini sudah hancur berantakan. Diperlihatkan juga orang-orang yang berada di gedung seberang sedang dibantai oleh para makhluk asing. Di saat yang sama, sebuah pesawat alien mendekati tempat mereka. Beruntung dengan cepat mereka bisa bersembunyi. Setelah pesawat itu pergi, mereka pun bergegas untuk menuruni gedung dengan menggunakan sebuah eskalator. Namun sayangnya, setelah turun beberapa lantai, besi penyangga eskalator itu tidak mampu menahan berat mereka. Sehingga mau tidak mau, mereka pun kembali ke dalam gedung. Adegan kemudian berpindah kepada makhluk asing yang telah dikalahkan oleh Peter sebelumnya, yang ternyata masih hidup. Makhluk itu juga bisa mendeteksi keberadaan senjatanya yang dibawa oleh Peter, yang saat ini sedang bersembunyi sambil memikirkan bagaimana cara menggunakan senjata itu. Peter kemudian didekati oleh Alice yang kemudian menanyakan apakah di dalam mimpinya mereka akan terbunuh oleh para makhluk asing. Walaupun dalam mimpinya Peter melihat Lucy duduk di dekat dua mayat, namun dia tidak bisa memastikan apakah itu dirinya dan juga Alice. Di saat yang sama datanglah Ray yang menanyakan apakah senjata yang ada di tangan Peter bisa digunakan. Menurut penjelasan Peter, teknologinya tidak jauh dengan mereka. Namun pemicu biometriknya hanya bisa ditembakkan oleh si pemilik. Dan karena tidak bisa berdiam di tempat ini, Peter kemudian mengajak Ray untuk menuju ke pabrik tempat dia bekerja. Yang jaraknya sekitar 10 blok dari lokasi mereka saat ini. Di pabrik ada sebuah gudang yang dibangun sangat kuat seperti sebuah benteng. Dan di sanalah tempat yang paling aman untuk mereka bersembunyi dan menunggu bantuan datang. Namun perjalanan ke sana akan sangat sulit karena makhluk-makhluk itu menembaki apapun yang bergerak. Di sini Alice pun menyarankan untuk pergi ke pabrik melalui terowongan air dengan pintu masuk yang berlokasi hanya beberapa blok dari tempat ini. Dan tiba-tiba singkat dari penyerangan itu membuat Ray, Samantha, dan juga Megan harus meninggal. Sementara Peter bersama keluarganya bergegas pergi dari tempat tersebut. Dalam pelarian ini, mereka kemudian ditembaki oleh dua alien. Dalam kondisi terpojok, Peter melihat potongan kabel yang kemudian dia gunakan untuk memodifikasi senjata alien yang pada akhirnya bisa ditembakkan menggunakan tangannya. Dan ketika mereka berada di luar gedung, sempat terlihat sekelompok orang yang menyerang para alien. Namun sayangnya, orang-orang itu tidak bertahan lama. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pintu masuk terowongan. Di saat yang sama, sebuah pesawat alien mendekat dan langsung menembaki mereka. Beruntung semuanya masih selamat dari serangan itu. Namun sayangnya Alice terluka di bagian perut. Meskipun begitu mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pabrik. Dan ketika mereka berhenti untuk memberi istirahat pada Alice, makhluk asing yang dikalahkan oleh Peter akhirnya sampai di tempat mereka. Kembali Peter melawan makhluk tersebut. Hingga ketika makhluk itu bisa dikalahkan oleh Peter, dia lantas menginterogasinya tentang apa tujuan makhluk itu menyerang semua orang. Namun tanpa berbicara, makhluk itu kemudian membuka helmnya.
yang ternyata makhluk itu adalah manusia. Lantas hal ini pun membuat Peter terkejut dan terheran-heran. Dan karena keadaan Alice semakin memburuk, Peter pun memaksa orang itu untuk membawa Alice. Hingga pada akhirnya mereka sampai di pabrik yang ternyata di dalamnya telah berisi banyak orang. Lantas orang asing itu pun langsung diamankan, sedangkan Alice segera dibawa untuk perawatan medis. Seorang dokter kemudian memeriksa Alice dengan benda seperti alat kejut listrik. Di sini Peter juga merasa heran karena semua orang terlihat sangat siap. David kemudian menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi hari ini sudah lama diduga. Berikutnya David membawa Peter bersama keluarganya untuk menuju ke stasiun bawah tanah yang akan mengarah ke gudang persenjataan. Di sana mereka akan mengatur rencana perlawanan. Di saat yang sama terjadi beberapa kali guncangan yang diakibatkan oleh sesuatu yang sedang mencoba menembus tempat mereka. Lantas David pun memerintahkan agar semuanya bergerak ke stasiun bawah tanah. Di sini Peter juga mendapatkan informasi bahwa Alice tidak bisa lagi diselamatkan. Namun tiba-tiba orang asing yang diamankan itu mengatakan bahwa dia bisa menolong Alice. Peter pun sempat meragukannya. Namun si orang asing itu mengatakan bahwa dia telah mempelajari semua tentang makhluk yang tinggal di bumi. Sehingga dia tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan Alice. Ya pada akhirnya Peter pun mempercayai orang tersebut. Segera Peter bersama dengan Alice dan juga orang asing itu memasuki sebuah ruangan. Sedangkan Lucy dan juga Hannah dititipkan kepada David demi keselamatan mereka. Orang asing itu kemudian mulai melakukan pembedahan pada luka di perut Alice. Dan terkejutlah Peter dengan apa yang dia lihat berikutnya. Oh shit. They're right. It's bad. What's in her? What is that? What is in her? You really don't know what you are? Orang asing itu kemudian mengatakan bahwa Alice harus diberi sumber daya pengganti untuk bisa menyelamatkannya. Dengan dibantu arahan dari si orang asing, Peter pun melakukan pembedahan pada dirinya sendiri. Awalnya Peter sempat ragu, namun ketika pisau itu mulai merobek tubuhnya, dia kembali terkejut karena tidak merasakan sakit apapun. Berikutnya orang asing itu mulai mengaitkan kabel ke sumber daya milik Peter. Dan sempat memperingatkan jika ini tidak berhasil arusnya akan terbagi dan mereka berdua bisa mati. Namun Peter tetap ingin melakukannya. Dan tidak lama kemudian Peter pun jatuh pingsan. Di sini akhirnya kita ditunjukkan dengan sebuah kebenaran. Di mana pada awalnya manusia di bumi berhasil memproduksi banyak sekali robot sintetis yang sangat canggih yang digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia pada umumnya. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir layaknya manusia normal dan terus berkembang hingga ke tahap yang tidak dapat diduga. Suatu hari banyak sekali manusia yang melakukan penolakan terhadap para robot sintetis. Karena selain merebut pekerjaan mereka, juga ditakutkan jika para robot ini bisa merasakan emosi, mereka akan membahayakan manusia. Namun di sisi lain, para robot sintetis yang mampu berpikir dan telah merasakan emosi ini memiliki keinginan untuk mempertahankan diri. Hingga tibalah hari di mana pembantaian kepada para robot dilakukan. Yang pada akhirnya robot itu justru bersatu dan balik melawan para manusia atas keinginan mereka untuk bertahan hidup. Dan kejadian-kejadian yang ada di dalam mimpi Peter sebelumnya adalah kejadian di masa lalu. Akhir dari pertempuran besar itu mengakibatkan para manusia yang tersisa memilih untuk pergi dari bumi dengan menggunakan pesawat luar angkasa. Dan tidak hanya robot-robot dewasa, robot anak-anak pun juga diciptakan. Dan disinilah Lucy serta Hannah ditemukan oleh Peter dan juga Alice. Berikutnya para robot juga membangun sebuah fasilitas medis yang difungsikan untuk mengatur ingatan mereka. Dan disinilah akhirnya Peter, Alice, Lucy dan juga Hannah ditanami ingatan sebagai sebuah keluarga.
Peter yang akhirnya terbangun kemudian mendekati Alice yang terlihat semakin membaik. Dan proses ini ternyata berhasil untuk mereka. Di sini akhirnya diketahui bahwa orang asing itu bernama Miles. Peter kemudian menanyakan tentang maksud Miles yang bersedia membantu mereka. Karena ada banyak kesempatan bagi Miles untuk membunuh mereka saat sedang pingsan. Namun kenapa hal itu tidak dilakukan oleh Miles? Miles kemudian menjelaskan bahwa yang diusir oleh para robot adalah kakek neneknya. Dia sendiri bahkan belum lahir ketika perang itu terjadi 50 tahun yang lalu. Miles juga menceritakan bahwa para manusia kemudian tinggal di koloni planet Mars. Generasinya buta serta belum pernah melihat bumi. Bahkan tidak tahu kalau mereka bisa bernafas di sini. Mereka terus mempelajari para robot sintetis, serta kisah manusia yang diusir tanpa apapun. Butuh selama ini menggunakan sumber daya untuk kembali ke bumi. Konon para robot adalah monster dan kaum barbar. Namun itu hanyalah kisah dari satu sisi. Dan kini Miles menjadi tahu kebenarannya. Dan kenapa dia memilih untuk menolong Peter? Karena tidak ada yang bilang bahwa dia kemari untuk membunuh anak-anak serta keluarga. Karena ini bukanlah tujuan dirinya. Di saat yang sama, Alice pun tersadar dan mulai memanggil Peter, yang kemudian mengatakan bahwa kini dirinya juga mulai mengingat masa lalu. Sementara itu, di stasiun bawah tanah, Hannah bersama dengan Lucy menolak untuk memasuki kereta dan memilih untuk menunggu orang tua mereka. Sedangkan di lantai atas, para makhluk yang akhirnya kita tahu bahwa mereka adalah manusia berhasil menembus atap bangunan dan mulai menyerang para robot sintetis yang ada di ruangan ini. Miles segera memberitahukan hal ini kepada Peter dan juga Alice dan juga menyarankan agar mereka segera pergi. Setelah mencabut kabel penghubung, Peter bersama dengan Alice pun bergegas meninggalkan tempat ini serta tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Miles. Cukup sulit untuk memasuki pintu yang menuju ke stasiun bawah tanah, sehingga memaksa Peter dan juga Alice untuk terlibat dalam pertempuran. David yang berpikir bahwa Peter tidak selamat, kemudian membawa paksa Hannah dan juga Lucy untuk segera memasuki kereta. Di saat yang sama, ternyata Peter bersama Alice telah berhasil memasuki lorong yang menuju ke stasiun. Namun, mereka diikuti oleh banyak sekali manusia. Come on, this way. Hingga akhirnya mereka berhasil sampai di pintu terakhir dan langsung menguncinya. Namun sayangnya kereta telah bergerak. Mereka pun berlari sambil berteriak. Beruntung suara mereka didengar dan kereta itu pun berhenti. Lantas setelah bertemu dengan anak-anaknya, mereka bergegas untuk memasuki kereta yang langsung kembali bergerak. Di dalam kereta, David kemudian mengatakan pada Peter bahwa untuk sementara mereka akan bersembunyi di markas bawah tanah sambil mematangkan rencana mereka untuk kembali merebut rumah. Dan film pun berakhir. Ya, itulah salah satu film bertema serangan alien namun dengan plot twist yang sangat-sangat mengejutkan. Jangan lupa subscribe agar bumi ini tetap aman ya dan kita nggak diusir oleh para robot ya kan. Jangan lupa like kalau suka video ini, silahkan dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan changing, evolving, and so do we. I know who I am now, and I know my enemy. We're not that different. Maybe if others can see that,